Lumen nomor 11747, 3 Oktober 2024. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Bagaimana cara berserah diri? Yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 10 ayat 2 sampai 3. Yesus berkata, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemudian Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Tuaian ini melambangkan jiwa-jiwa manusia yang merindukan Tuhan dan mencari makna hidup. Sementara pekerja merujuk pada kita yang terpanggil untuk memberitakan Injil dan membawa orang lain percaya kepadanya. Yesus memahami keterbatasan kita dan mengajak kita untuk berdoa, memohon agar Bapa mengirimkan lebih banyak pekerja untuk memberitakan Injil. Doa adalah senjata yang ampuh bagi orang percaya. Dengan berdoa, kita menyerahkan segala bakti diri ke dalam penyelenggaraan ilahi. Saudara-saudari terkasih, Yesus lalu berkata, "Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, 'Damai sejahtera bagi rumah ini.'
Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salam itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Firman Yesus ini pada intinya menegaskan bahwa kita semua dipanggil untuk menjadi refleksi kasih Kristus di dunia. Melalui perkataan dan tindakan nyata, kita dapat menunjukkan bahwa damai sejati itu mungkin dan dapat dimulai dari diri kita sendiri, dengan cara tetap setia pada panggilan Tuhan, meskipun menghadapi tantangan dan penolakan. Saudara-saudari terkasih, Yesus pun kembali melanjutkan pesannya kepada para murid. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di hadapanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Firman ini menunjukkan bagaimana kita sebaiknya merespon lingkungan yang menerima maupun menolak kita. Terhadap mereka yang terbuka menerima, kita perlu menunjukkan sikap rendah hati, menerima apa yang ada, dan berterima kasih. Antara lain, dengan cara memakan apa yang dihidangkan. Kita juga perlu menunjukkan kuasa Allah dan kasih-Nya dengan cara menyembuhkan sakit dan memberitakan kerajaan Allah dekat, hadir dalam keseharian sekarang. Saudara-saudari terkasih, terhadap mereka yang menolak, kita dapat menunjukkan ketegasan, seperti tindakan simbolik mengibaskan debu. Meskipun demikian, kita tetap perlu memberitakan Injil sebagai wujud keteguhan hati dan kepatuhan kita sebagai utusan pada perintah Tuhan, yang menegaskan betapa beratnya konsekuensi menolak Injil melalui perbandingan dengan Sodom, kota para pendosa. Seperti cerita hidup dari seorang karyawan paruh waktu. Sebagai profesional muda, ia menunjukkan semangat melakukan perbaikan di tempat kerja. Namun demikian, para senior di sana merasa terganggu dan tidak menyukainya. Mereka lalu membicarakan keburukan junior tersebut kepada pemilik usaha, sehingga lingkungan pun bersikap memusuhinya. Karyawan muda tersebut menjadi sedih. Ia berdoa kepada Tuhan. Mengapa maksud baiknya malah dibalas dengan permusuhan lingkungan? Seperti anak kecil, ia mengeluarkan segala isi hati dengan jujur. Ia pun tersadar, semangatnya melakukan perubahan tercemar oleh persepsi diri lebih baik, paling unggul. Tentu saja lingkungan tidak suka direndahkan. Ia pun bertobat dan berdamai. Marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama,
dalam kehidupan iman kita masing-masing. Maukah saya mengakui kesombongan serta berdoa dan memperbaiki diri? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sadar betapa sulit untuk menjadi duta damai di kehidupan sehari-hari, terutama dalam hal mengalahkan ego sendiri. Berilah kami keberanian untuk mengakui kesombongan dan berinisiatif memulai perbaikan dengan merendahkan diri. Ajarilah kami untuk menjadi seperti anak kecil yang berserah diri kepada perlindungan Bapa senantiasa. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.